Selamat sore Pak Tri. Sore Mas Mevan, selamat datang. Iya, terima kasih. Selamat meliput. Halo. Selamat sore. Selamat sore Bu Kaling. Anak Kaling. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sesuai nama absen, Bu. Sesuai nama absen. Selamat sore Mbak Tiri. Selamat sore Putri. Setelah bangku belok kiri. Bangku mana? Itu bangku. Oh, itu. Iya. Iya. Cakep ini. Warga Pak Buki. Kita latihan sambil mengucapkan sudah diistirahatkan oleh Pak Dermato. Makasih Pak. Kita ngikuti yang ini. Ada teman bahasa Indonesia Pak dari ini. Ada bahasa di situ. Bawahnya itu bahasa Indonesia. Semuanya rekan dalam. Kota dalam. Baik, seperti yang sudah kita agendakan bahwa pada sore hari ini kita akan rekoleksi bersama Patar Hermanto yang ganteng kan? Ganteng. Nah, dan
kita ikuti saja nanti isinya. Tapi sebelumnya kita tadi sudah latihan lagu, ya, apa namanya lagu apa judulnya? Ya intinya pecah kesan dari Gus itu artinya hidup dan mati kita mengikuti Tuhan, ya. Hidup dan mati kita mengikuti jejak Kristus. Nah, oleh karena itu kita akan nyanyi untuk membuka koleksi ini. Kemudian saya buka dengan doa singkat dan nanti waktu langsung saya berikan kepada Pater Hermanto. Mari kita berdiri Bapak biar semangat semuanya. Boleh sambil tepuk atau goyang-goyang juga boleh. Pater itu jago goyang biasanya. Kita nyanyi yang lost dan keras saja. Bapak Ibu di sini memecah kesunyian sepi sekali. Oke, aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, memberiku Gusti Yesus kan maringi saja.
matur Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun. Gusti Yesus kula matur nuwun. Baik, Bapak Ibu, mari kita masuk dalam suasana doa untuk mengantar kita ke rekoleksi. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sekaligus beruntung dan bersyukur padamu atas berkat dan rahmat-Mu. Karena pada sore hari ini Engkau kumpulkan kami, lingkungan Santo Lukas, untuk rekoleksi bersama Pater Hermanto, terutama dalam persiapan kami untuk menyambut Paskah. Kiranya pertobatan kami sehari-hari dapat mengantar kami kepada-Mu sehingga kami semakin dekat pada Engkau. Dan berkatilah semoga pada sore hari ini kami dapat mendengarkan dengan baik, agar dengan rekoleksi ini iman kami semakin bertambah. Terpujilah Engkau indah sepanjang segala masa. Amin. Santo Albertus Sutrapani, Doakanlah kami. Santo Lukas, Doakanlah kami. dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Romo langsung saja dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oh, ini semakin lengkap. Semakin lengkap. Syukur kepada Allah. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore harus bersemangat. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Jadi kalau saya bilang selamat sore Santo Lukas, sore tetap bersemangat, begitu ya? Karena masuk lingkungan ini harus tetap bersemangat. Jadi motonya harus tetap menjiwai, ya. Kita coba. Selamat sore Santo Lukas. Nah, mesti begitu. Jadi kalau masuk sini pulang bersemangat harus dibawa, ya. Walaupun senior tetap bersemangat, gitu. Matur nuwun Gusti Yesus. Tadi saya mau nyanyi itu agak nggak pede sebenarnya. Saya bukan orang Jawa. Tapi lihat penyanyinya Flores, saya jadi pede. Ternyata duet Jawa Flores tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, hari ini kita akan sedikit berefleksi. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya berefleksi, tahu ya? Enggak tahu. Ini bagus ini, jujur tandanya ini. Berefleksi itu gini, seperti kita ngaca, cermin. Nah, ibu-ibu pasti ada. Masa ada ibu-ibu yang enggak ngaca? Enggak mungkin tau. Ketua kelas pasti lihat cermin deh pagi-pagi ya. Oh iya pasti. Alisnya kurang, bulu matanya kurang lentik, langsung dicek gitu. Nah itu bercermin. Jadi kalau kita berefleksi, kalau Romo atau Suster Frater bilang berefleksi itu artinya kita bercermin. Buat apa? Nah, sama. Kalau kita bercermin itu tentu melihat wajah penampilan kita, ya kan? Saya di kamar juga punya cermin. Nah, jadi kalau lihat mau pakai jubah lihat sudah pas gak, atau kependekan atau kepanjangan atau gimana, nah, kan gitu. Lihat diri kita. Jadi kalau berefleksi artinya kita melihat diri kita, bukan lihat lihat orang lain gitu. Celakanya kalau pengakuan dosa itu begitu. Pengakuan dosa, ngomong pengakuan dosa saya, oh masih aman. Sebulan yang lalu dosa-dosa saya ialah saya ini Romo, saya marah-marah karena tetangga saya. Dia itu begini. Ya awalnya sih sudah benar ya, saya marah karena tetangga saya. Dia begini. Jadi ngomongin orang lain. Nah itu bukan bercermin namanya, bukan berefleksi. Tapi ketika kita berefleksi itu, saya marah. Kenapa saya marah? Kenapa sikap saya seperti itu? Nah, seperti itu. Hari ini kita berefleksinya tentang berjalan bersama menjadi pembawa berkat di era kecerdasan buatan. Nah, apalagi nih? Sebenarnya temanya ini terlalu berat. Jadi kalau udah orang Jawa harus dibuat ini. Wayangan. Apa? Wayangan. Wayangan.
Nah, tapi yang mau saya tangkap dari tema ini adalah kita itu perlu melihat diri kita lebih baik, terutama di dunia yang besar yang maju ini. Karena apa? Karena kemajuan dunia itu tidak milih-milih orang gitu. Nggak milih-milih orang di desa, orang di kota, enggak. Semua masuk. Termasuk era kecerdasan buatan. Ya kan? Bahasa Jepangnya AI. Jelas dan gampang. Kalau sering dengar ya ChatGPT dan lain sebagainya. Semua mau di desa, mau di pelosok, di Papua sana pun pasti akan mengalami ini semua. Kalau kita nggak siap, kita akan kacau. Contoh, saya bertemu dengan orang tua, senior juga ya, usia 76, 77, ya kan? Dia tuh sakit lutut. Nah, sakit lutut sudah lama. Terus dia cerita ke saya, Romo, lututku ini sakit, gitu kan. Aku tanya ChatGPT, wah ini orang tua ini hebat ya. Opa pakai ChatGPT di HP-nya, gitu. Dia tanya, aku hebat loh ChatGPT itu. Aku tanya apa aja dia bisa jawab. Lututku kenapa sakit ini itu dan lain sebagainya. Aku jawab ini, dia tanya lagi, jawab ini, dia tanya lagi. Tapi kok heran dia tanyanya nggak habis-habis. Coba kalau pernah ya pakai ChatGPT, pernah ya? Pernah. Gemini, ya kan? Iya. Mesti tanya terus, dia bingung. Ini kok tanya terus ya? Terus kata mantuku dipisui aja. Pasti nggak bisa jawab dia. Jawab apa? Jawab ya. Mohon maaf saya sudah berusaha. Itu enaknya. Jadi Bapak Ibu kalau meluapkan emosi jangan ke anak, istri, orang tua, ke ChatGPT. Disubih aja pasti dia nggak balas. Dia akan mendengarkan dengan baik. Apalagi unek-unek yang mau Anda sampaikan. Gitu ya. Nah itu kalau kita nggak siap, jadi kita bingung. Kenapa ini kok tanya terus gitu? Terus habis itu dia bilang lagi gini, hebat ya ChatGPT itu ya. Aku bilang bagaimana kalau makan obat ini? Terus ChatGPT jawab, oh jangan makan obat itu karena kamu minggu lalu sudah minum ini. Hebat ya gitu ya, bisa tahu gini. Wah itu saya sih senang ya orang tua pakai ChatGPT ya, tapi ada khawatir juga. Jangan-jangan dia lebih percaya ChatGPT kan gitu ya. Padahal di ChatGPT itu tinggal diklik delete, percakapannya hilang semua itu. Tapi kalau kita nggak tahu, nah kita bisa lebih percaya pada ini daripada dengan orang lain. Dokter yang real, hanya anak muda hati-hati, ya kan anak-anak ini. Begitu. Maka penting sekali kita harus memahami di era seperti ini kita harus seperti apa. Begitu. Nah, bacaan yang diambil dari refleksi ini adalah ini. Perjalanan ke Emmaus. Nah, gitu. Dari Lukas 24:13 sampai 25. Ada yang masih ingat ceritanya? Dua murid yang ke Emmaus. Apa itu? Nah, ini harus siap ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya anaknya itu, gitu. Ini ngapain tanya di depan sudah ada. Apa? Perjalanan dua murid ke Emmaus itu. Lihat sini, jangan lihat depan. Sebuah perjalanan ini nanti dibacakan hari Rabu setelah Paskah. Nanti Injilnya ini Lukas 24:13 sampai 35. Itu mau menggambarkan situasi hidup manusia. Nah, kondisi ini, situasi hidup dua murid ke Emmaus ini. Nih, masukkan jarimu. Ini rambutku. Ada hantu yang begitu. Ayo. Ada hantu yang Bapak Ibu lihat. Pasti ada pernah yang punya pengalaman kan, lihat pocong lah, lihat genderuwo lah. Aku ini sungguhan genderuwo, cuma pegangan rambut. Sundel bolong. Ya sundel bolong, coba kelihatan. Kakiku ini ngambang loh, nggak napak tanah loh, nggak ada. Ya kan? Tapi kalau Yesus tangannya, iya tangannya. Thomas, ayo masukkan. Kamu minggu lalu nggak datang waktu aku tunjukkan ya. Sekarang coba kamu ayo.
meyakinkan bahwa Yesus sungguh bangkit, penampakan fisik. Maria Magdalena, ya kan? Ketika disebut Maria, baru dia tahu Rabuni, guru. Nah, kemudian menjadi dasar perutusan gereja. Yesus yang bangkit, kemudian menyatakan kepada para murid, pergilah ke seluruh dunia. Nah, lalu menyingkapkan kebangkitan sebagai pengalaman diri kita. Nah, itu Lukas 24 ini. Pengalaman kebangkitan itu beda. Kalau yang tadi itu nunjukin, ini tangan dan kakiku, aku sungguh bangkit. Tapi cerita kebangkitan yang di perjalanan ke Emmaus ini lain, yaitu pengalaman kehidupan manusia. Nah, jadi kebangkitan itu bukan hanya peristiwa masa lampau, tetapi pengalaman yang dialami sekarang. Makanya Romo kan selalu kalau homili waktu Paskah, ayo kita semua juga bangkit gitu ya. Yang tidak aktif, ya sedikit aktif lah gitu ya. Walaupun nggak aktif banget, tapi itu bangkit. Yang malas agak rajin sedikit, nah gitu. Supaya bangkit itu bukan jadi cerita 2000 tahun yang lalu, tapi masih hidup sampai sekarang. Nah, itu posisi kisah Emmaus dalam cerita kebangkitan. Nah, ini dia, kita mulai. Dua murid yang tahu berhidup bersama Yesus adalah bukan orang asing. Dia adalah orang murid-murid. Kalau Bapak Ibu pernah tahu, murid-murid Yesus itu terbagi dalam tiga jenis, 3 circle gitu ya, kalau bahasa anak sekarang ya, 3 circle gitu. Circle pertama adalah 12 rasul, benar. 12 rasul. Circle kedua adalah yang disebut sebagai para murid. Kalau ingat cerita yang lain, Yesus mengutus para murid berdua-dua, masih ingat? 70 murid ya. Ah, itu dia, itu circle kedua. Para murid. Circle ketiga itu adalah orang banyak yang biasa ngikutin Yesus kemana Yesus pergi. Seperti kita. Di sana ada acara, ikut. Di sana ada acara, ikut. Acaranya apa? Gak ngerti. Pokoknya ada rame-rame di sana. Nah itu. Tapi para murid yang pulang ke Emmaus itu bukan. Mereka adalah bagian dari circle yang kedua. Jadi dekat dengan Yesus mereka, termasuk dekat dengan Yesus. Masih ingat namanya siapa? Salah satunya. Ayo, kali ini gak ada di sini loh. Yang satu disebut namanya, yang satu enggak. Depannya K. Masih kurang. L selanjutnya. KL. Apa? Adek, ingat? Clemens. Siapa? Kalau sebutkan ketiga pasti langsung tahu ini. KL E. Belakangnya S. Kleopas. Satu namanya Kleopas, yang satu tidak disebut. Itu hebatnya Injil. Kenapa tidak disebut? Supaya pembaca bisa menempatkan dirinya di situ. Gitu. Kalau disebutkan nanti namanya Kleopas dan Kleopis misalnya, ya kita nggak bisa, ini nggak cocok ya kan. Nah, yang satu nggak disebut supaya apa? Kita bisa masuk ke dalam cerita itu. Nah, Kleopas dan temannya. Perjalanan mereka ini penting. Mereka berjalan dari barat, berjalan ke barat. Jadi dari Yerusalem ke Emmaus mereka pulang itu perjalanan ke barat dengan murah. Kenapa mereka murah? Kecewa. Kenapa mereka kecewa? Tidak sesuai. Apa yang dibayangkan mereka tentang Yesus? Yesus itu raja. Apa artinya? Itu ada salah satu itu ya. Jadi mereka itu berharap bahwa Yesus itu bisa menjadi raja yang betul-betul raja,
memerintah. Tadi kata Pak Tri, punya kerajaan nanti jadi menteri-menterinya gitu ya. Yesus diharapkan tuh seperti itu. Kenapa? Karena sebagian besar orang Yahudi itu hidup dalam kemiskinan, dijajah oleh bangsa Romawi. Maka mereka berharap Yesus itu sebagai pembebas mereka. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yesus mati. Maka itu yang mereka cakap-cakapkan, bertukar pikiran. Ya kan? Yang biasa dilakukan ibu-ibu kalau jalan dari rumahnya ke gereja berdua bertiga. Ibu-ibu yang ngomong sendiri. Siapa tahu ada yang bercakap-cakap kan, "Kulo kayak gini. Enggak, kayak gini. Ya gitu. Bercakap-cakap. Yesus itu kenapa mati? Padahal aku sudah ajak sekeluargaku untuk mau pemberontakan itu ya, menggulingkan Kaisar Romawi. Mati, kecewa juga. Pada masa kita sudah banyak. Iya, aku juga sudah ngajak orang sekampung gitu. Mereka ngobrol dan dikatakan di sini bertukar pikiran. Bukan diskusi damai, melainkan saling menyalahkan, konflik batin, kegagalan harapan, tengkar, kelahi. Gara-gara kamu itu loh, kamu sih gak gini, kamu kenapa gini. Saling menyalahkan ya. Karena apa? Yesus dipandang sebagai pemimpin politik gitu ya. Dan ketika Yesus wafat, para murid semua ya, dikatakan dalam Injil tinggal berapa muridnya yang bertahan? Sisa siapa? Sisa satu murid yang dikasihinya, Yohanes dan Maria, ibu. Yang lain kemana? Buyar, sembunyi, belum pulang. Besoknya baru pulang ini dua ini. Mereka pulang kampung ini ya. Emmaus itu kampungnya mereka. Betul kamu adik? Oh kebetulan kamu Yohanes. Sebentar ditanya dulu. Yohanes apa dulu? Pembaptis atau Yohanes Rasul? Yang dikasih Yesus ya. Nah, kamu harus jadi Yohanes Pembaptis. Makanya belalang dan madu. Kita yang baca sudah jelas endingnya, ya kan? Karena kita baca kitab sucinya. Oh, Yesus datang. Apakah mereka mengenali? Tidak, dikatakan dalam Injil. Mereka tidak mengenalinya. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Nah, ini yang jadi beda. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid dalam kisah Lukas, Yohanes maupun Matius, Markus, Yesus menunjukkan dirinya. Ini aku, jangan takut, kata Yesus. Tapi ketika dengan mereka, apa yang dikatakan Yesus pertama kali? Apa yang kamu percakapkan? Yesus tidak mengatakan, ini aku sudah bangkit, jangan sedih, jangan takut. Tidak. Tapi Yesus mengatakan, apa yang kamu percakapkan? Kalau tiba-tiba kamu berdua jalan, ada orang datang, adik, apa yang kamu percakapkan? Apa jawabannya? Hah? Kepo. So asik lu. Tapi mereka enggak, Yesus enggak. Kemana mereka jalan? Tek. Entah dari samping kah, dari belakang atau dari depan, apa yang kamu percakapkan? Begini loh. Gitu. Ya kan? Artinya apa? Yesus itu barengi, bersama-sama di antara mereka. Yesus tidak sedang lagi nuturi, gitu. Maka dikatakan dia tidak menasehati, enggak, tapi masuk
Sama kayak anak-anak tadi kan, dia tahu kalau orang ini tulus hati mau bergabung dalam pembicaraan, mereka akan kami mau ngomong gini-gini. Tapi kalau dia tahu tidak tulus, ya itu tadi so asik nih, kepo aja mau tanya apa gitu ya. Nah, Yesus masuk ke dalam kehidupan mereka, ya kan? Dan membiarkan mereka menyadari dan mengungkapkan luka batin. Sebenarnya sebagian besar dari orang yang stres itu tidak butuh solusi. Apa yang dibutuhkan? Wah, cuma dengarkan saja gitu ya. Apa cerita apa. Sudah, ngomong aja 1 jam 2 jam. Apa perasaan? Ego. Padahal nggak ada solusinya. Tapi kalau kita kamu harus begini, 90% tidak dilakukan gitu. Karena orang hanya butuh ini. Nah, Yesus juga membiarkan mereka menyadari dan mengungkapkan luka batin, kekecewaannya. Maka di situ ketika Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan? Reaksi mereka cukup kasar. Mosok sih kamu ini orang yang gak ngerti apa yang terjadi di sana misalnya. Ya kalau bahasanya begini gak bisa dibayangin ya. Adakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu? Tapi coba diimajinasikan ya. Ada berita heboh di paroki, lalu ada orang yang tanya, kenapa sih? Masa kamu gak ngerti sih kan gitu ya? Kita ini sudah begini loh. Nah, sama, mereka juga bingung, gitu. Heran. Kok kamu nggak tahu sih ada peristiwa paling viral se-Israel? Ya kan? Kamu tahu nggak Amerika menyerang Iran, tahu? Nah, tahu kan? Kalau kamu tahu? Boleh tanya dia. Kamu tahu nggak? Blackpink nggak? Tahu ya kan? Kalau tanya ibu ketua kelas, Blackpink nggak ngerti, wajar ya toh. Tapi kalau anak-anak ini ditanya, kamu tahu Blackpink nggak? Masa kamu nggak tahu? Semodern ini kan gitu, pasti tahu. Maka Yesus tidak tersinggung sekali lagi dikatakan. Apa itu? Nah, malah semakin kepo Yesus. Ya, ingat, kita yang baca sudah ngerti jalan ceritanya. Tapi para murid yang pada waktu itu mengalami nggak ngerti. Apa itu? Keluarlah semuanya ini, yang sudah dibilang tadi. Jadi kalau menghadapi orang-orang yang stres, yang tertekan, ada apa sih? Itu sudah langsung menyembuhkan 75% itu. Apa itu? Lalu orang cerita harapan mesiani, ilusi politik ya. Mereka menganggap Yesus itu sebagai orang yang mau membangun kekuatan politik. Lalu kematian Yesus gagal total, menunjukkan bahwa Yesus gagal kematian. Dikatakan di sini muntahan hati, ya, kejujuran sebagai awal kesembuhan. Ini penting. Jadi kalau kita sedih itu ya katakan sedih, kalau kita sakit ya katakan sakit. Kita seringkali kebalik. Kita sakit tapi enggak apa-apa kok, ya enggak apa-apa kok. Begitu balik sudah muram mukanya gitu. Nah, secara umum pewartaan mereka benar. Apa yang mereka wartakan? Apa yang mereka sampaikan kepada Yesus? Sebuah berita tentang kematian Yesus. Tetapi tanpa iman akan kebangkitan. Mereka lupa bahwa Yesus pernah mengungkapkan kematiannya, kebangkitannya sebanyak berapa kali Yesus mengungkapkan kalau dia akan mati dan bangkit. Tebak angka ya. Berapa kali Yohanes? Sebanyak 3 kali.
dia udah mendekati, pinter ya. Tiganya udah bener. 3 kali Yesus mengatakan, aku harus ditangkap, sesat, dan mati dan bangkit 3 kali. Mereka lupa itu. Mereka lupa bahwa Yesus pernah menyampaikan tentang kebangkitannya. Nah, lalu poin berikut isi ungkapannya sama, ya. Berita mereka betul, tetapi tidak ada roh. Maka dikatakan mereka itu cerita ya, sekedar cerita saja. Nah, lalu kemudian setelah mereka puas mengungkapkan luka batin unek-uneknya, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ini pukulan berat bagi mereka ini. Saya seperti mengajar. Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu. Sekarang kalau nyebut anak bodoh bisa diperkarakan gitu. Untung Yesus gak hidup di zaman sekarang. Kalau enggak kena undang-undang perlindungan dewasa rentan atau anak-anak ya. Syok rohani. Dan ini ingat, ini syok ya. Bukan penghinaan. Yesus bukan mengkritik kemampuan mereka bodoh secara pengetahuan, tapi bodoh karena apa? Lamban untuk paham. Dan sebutannya ini ya? Hai orang bodoh itu ya. Teguran istilahnya, teguran ini tidak teguran karena teguran ini lahir dari Yesus itu mau mendampingi. Coba saya bilang Bapak Ibu, bodoh Bapak Ibu semua. Ini karena diperhalus saja kan. Coba ketemu di jalan tadi gitu ya, terus kesandung, bodoh sekali Bapak ini, matamu di mana? Pasti sudah tidak akan ke gereja. Ingatan akan wajah rumah Hermanto langsung dipilih. Ini bukan karena Yesus merasa lebih tinggi, bukan. Dan kemudian setelah Yesus mengatakan ini, syok rohani ini, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus kemudian menjelaskan isi kitab suci, mulai dari kitab nabi-nabi sampai kitab sejarah, kitab Musa. Dijelaskan sama Yesus. Wah, ini saya membayangkan ya, jalan jauh-jauh menjelaskan, aduh aku kecewa gini, berhenti sebentar, dimarah-marahi, kamu bodoh sekali gini, tapi bodohnya gak bikin sakit hati. Kenapa? Buktinya mereka masih bertiga. Kalau kita sudah masuk, sudah sok asik diterima, kemudian kita marah-marah, pasti akan dikeluarkan. Dikeluarkan dari grup langsung. Enggak, Yesus enggak. Tambah jalan lagi. Yesus menjelaskan lagi isi kitab suci. Gini loh bro, nah, di kitab Nabi Yesaya ada hamba yang menderita, ya kan? Nanti dibacakan di bacaan pertama Jumat Agung, hamba yang menderita. Mazmur 47 tentang hamba juga yang ditinggalkan. Itu semua. Nah, itu Yesus menjelaskan isi kitab suci selama perjalanan. Kalau kita selama perjalanan ngapain? Doa dulu, ya kan? Doa, makan sedikit tidur. Buka-buka sudah nyampe. Tapi kalau ini enggak, perjalanan bicara kitab suci, hebat sekali. Bicara kitab suci. Coba nanti Pak Tri kalau koreksi lagi di luar bicara kitab suci. Wah, 5 menit pertama masih mulai, 5 menit berikutnya sudah di dada pegang rosario pura-pura aja. Rosario saja. Tapi mereka menjelaskan isi kitab suci lalu berbicara, ya kan? Disinilah imannya kemudian ditata lagi gitu loh. Hancur karena kenyataan hidup, dihancurkan lagi oleh Yesus karena disebut orang bodoh,
Tapi Yesus tidak hancur ditinggalkan, tidak. Tapi Yesus kemudian hancur untuk ditata ulang. Gitu. Seperti kayak orang menegur, marah-marah, kemudian dirangkul lagi, ajak ngomong lagi. Gini loh, maksudku gini loh. Yesus menjelaskan salib itu bukan kegagalan dan penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Maka nanti Yesus akan mengatakan, bukankah anak manusia harus menderita semuanya itu? Kalau Bapak Ibu datang ke saya, oh saya ini menderita begini, lalu saya katakan, bukankah Ibu harus menderita itu untuk masuk dalam kemuliaan? Waduh, oh ya permisi dong, selesai. Pulang, saya tidak akan datang lagi. Tapi Yesus itu langsung perjalanan ditata, tidak hanya sekedar ngomong itu, tapi Yesus menjelaskan. Nah, dari sini, dari kisah ini, kemudian ada 3 perubahan yang dialami oleh para murid. Pertama, perubahan pertama dari kecurigaan kepada keramahan. Pertama kan mereka tanya, Yesus tanya, apa yang kamu percakapan? Bukankah kamu agak negatif? Curiga. Tapi kemudian dia menyambut Yesus. Percaya nggak kalau 2 orang itu ramah kepada Yesus? Ya, harus percaya ya, karena tertulis demikian. Karena buktinya nanti apa ini? Mereka mengajak Yesus untuk tinggal. Sudah sampai, ya gelap-gelap lah. Lalu Yesus pura-pura mau melanjutkan perjalanannya. Aku masih mau lanjut lagi. Lalu mereka bilang, tinggallah bersama kami. Manete nobis cum Domini. Tinggallah bersama kami, Tuhan. Ada dari sekolah suster PIJ Sang Timur? Pernah? Ada yang pernah? Manete inme ya, kalau suster itu. Tinggallah di dalamku. Tapi mereka mengajak Yesus, tinggallah bersama kami. Mane nobis cum Domini. Mereka ramah kepada Yesus, menyambut. Orang asing, kita sebut orang asing lah. Lalu terjadi perubahan nyata. Yang semula Yesus dianggap orang asing, yang semula mereka curiga kepada orang ini, lalu berubah menjadi seorang sahabat, menjadi ramah. Ya kan? Pasti pernah mengalami hal inilah kita semua, ibu-ibu terutama bapak-bapak yang ada. Kenapa? Ya mungkin dulu sering naik kendaraan umum, sering nunggu, terus kan bergaul sama orang ya. Pasti kita nggak selamanya jutek sama orang itu kan. Tapi kalau ketemu orang yang pas, mungkin perjalanan Malang, Jogja naik kereta gitu ya, cicirannya gitu. Kalau ketemu orang yang asik, ajak bicara yang asik, ngomong. Tapi kalau enggak ya enggak bisa, enggak berubah gitu. Nah ini terjadi perubahan. Orang asing itu kemudian diterima sebagai seorang sahabat, tinggal bersama kami. Itu perubahan pertama. Perubahan kedua terjadi pada saat pemecahan roti. Mereka mengenali Yesus ketika Yesus memecahkan roti. Jadi sudah tinggal, mereka makan. 4 kata yang selalu muncul dalam peristiwa Ekaristi, dalam peristiwa perjamuan malam terakhir, muncul juga di ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa itu? Mengambil, mengucap syukur, memecah-pecahkan, dan dibagikan. Kita sebagai orang Kristian itu harus siap ini. Kita pertama-tama diambil, dipilih, dikasihi. Lewat apa? Lewat apa? Yang paling pertama, baptis. Jangan lupa itu. Bacaan 2 minggu lalu.
hari Minggu Prapaskah ketiga? Apa? Masih ingat gak? Ayo, ini sudah mau minggu kelima. Romo mundur lagi ke minggu ketiga. Masih ingat? Kisahnya tentang apa? Apa? Masih ingat gak? Apa? Buka ikan. Kurang cepat bukanya ya. Kisah tentang orang Samaria, perempuan Samaria yang minta air kepada Yesus. Lalu Yesus katakan, dalam dirimu ada mata air. Nah, mata air itu baptisan yang kita terima. Jadi sebenarnya kita itu punya mata air untuk orang-orang di sekitar kita gitu loh. Itu yang kita tidak sadari karena kita sudah dipilih, diambil, dipilih dan dikasih Allah. Lewat apa? Sakramen baptis. Jadi jangan pernah minder dengan dirinya. Aku ini bukan apa-apa. Yes. Aku bukan siapa-siapa. Apalah aku ini. Padahal kita semua punya rahmat itu. Nah, setelah kita diambil, dipilih dan dikasihi, kita diberkati. Semua dari kita diberkati. Ikut misa diberkati. Setelah diberkati dengan sakramen diambil dengan sakramen baptis, diberkati dengan krisma ekaristi, lalu kita dipecah-pecah. Kan gitu perjalanan iman kita ya, dibaptis, kemudian kita menjadi anggota gereja, menerima komuni pertama sebagai makanan hidup kita, lalu kita menerima sakramen krisma sebagai tanda pendewasaan iman. Artinya kita siap untuk bermasyarakat kan gitu ya. Bahasanya gitu. Artinya siap dipecah-pecah. Roti itu dipecah, rela terluka demi kasih. Tentu kita terluka bukan tanpa arti, tetapi dibagi-bagikan. Dua murid yang ke Emmaus itu memahami Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan, terbuka mata mereka. Karena apa? Ketika memecah-mecahkan roti, mereka langsung teringat peristiwa perjamuan malam terakhir. Kalau bahasa Romo Deni, kalau Bapak Ibu kenal ya Romo Deni, itu peristiwa matek. Ketika matek, ketika tek itu langsung. Kalau rotinya roti sari roti ya nggak tahu. Nggak jadi matek kalau gitu ya. Tapi dikatakan dipecah-pecahkan gitu. Dipecah-pecah, dipotek-potek gitu. Terbuka mata. Jadi bisa kita pahami, kita terluka, peristiwa hidup kita yang penuh dengan luka itu ternyata menjadi peristiwa untuk pengenalan akan Tuhan. Semua orang kudus, semua orang yang imannya bertumbuh pasti mengalami ini, gitu. Pengalaman dipecah-pecahkan. Jadi harus ingat nanti kalau mengalami penderitaan, mungkin di masa ini sudah kita sedang dipecah-pecahkan. Untuk apa? Untuk dibagikan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Ini bahasa ekaristi. Masalahnya kita sekarang memahami ekaristi itu sebagai apa? Memahami ekaristi itu apa? Ini yang sekarang muncul di sebagian besar umat modern. Ekaristi itu sekarang dipahami hanya sependek. Kalau umat yang lain kan sebagai simbol. Sebagai simbol. Kalau kita apa? Kita itu memahami ekaristi itu cuma sebagai homili doang. Kalau homilinya pendek rame, homili yang panjang umatnya sedikit, gitu kan? Jadi ekaristi itu homili saja gitu, padahal bukan. Homili itu cuma sebagian kecil. Jadi jangan merasa kalau homilinya buruk
Bapak Ibu tidak ikut misa. Nah. Jangan. Ya kan? Homili bagus, buruk. Ekaristi bukan homili. Ekaristi itu ini. Tubuh Kristus. Ekaristi itu bukan mana yang lama, mana yang paling cepat selesai. Ya kan, ya memang si promo juga nggak boleh lama-lama. Harus sadar diri. Tapi jangan pernah merasa itu, merasa tidak ikut ekaristi kalau homilinya buruk. Kalau kornya maju tak gentar gitu kan, kayak bambu pecah suaranya gitu. Enggak, itu hanya sebagian yang membantu. Tapi inti dari ekaristi itu apa? Peristiwa ini, peristiwa salib itu yang penting. Ini perubahan kedua ketika mereka nggak jadi lagi peristiwa. Ketika mereka mengenali Yesus dalam peristiwa pemecahan roti. Teks ini mau mengingatkan kita apakah ekaristi itu sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Apakah kita mengenali Yesus ketika dalam ikut misa gitu ya. Lalu peristiwa ketiga tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya kalau kita berjumpa dengan Tuhan? Ini. Sebelumnya wajahnya buram. Ketika bertemu Yesus, hatinya menjadi berkobar. Jadi perjamuan dua murid Yesus, Yesus hilang. Itu Yesus. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia menerangkan isi kitab suci kepada kita? Komentarnya cuma itu. Habis itu apa yang dilakukan? Murid itu balik dari Emmaus ke Yerusalem. 11 kiloan lagi. Jalan 11 kilo. Jam 7 malam. Bukan lewat jalan raya, lewat jalan tikus. Jadi dari muram menjadi berkobar. Lari dari Yerusalem, lari dari kenyataan, kemudian balik. Mereka harus pergi dari sini, kenapa? Mereka takut. Takut apa? Nasibnya sama seperti Yesus. Ingat loh Bapak Ibu, jemaat perdana para rasul itu dianggap sebagai oleh orang Yahudi, dianggap sebagai ajaran sesat. Ingat, saudara kita yang jadi korban karena dicap sebagai sesat oleh sesamanya, dibakar, ya kan? Dihakimi sendiri, ya kan? Kan terjadi tuh di Indonesia beberapa tahun yang lalu tuh. Aliran ini menganggap aliran ini sesat karena ini yang paling gede, ini dipersekusi kan gitu ya. Sama orang Kristen pada awal itu begitu. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Ia akan mengandung dari Roh Kudus. Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Yang tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena kesengsaraan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia.
sebab Dia Tuhan dan Bapa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Kalau mau lihat lebih lanjut persekusinya, baca di Kisah Para Rasul. Petrus dan Yohanes itu bolak-balik di penjara aja, bolak-balik juga dilepaskan malaikat kan gitu, bingung mereka. Ini orang sudah di penjara, tapi bisa keluar lagi. Ya kan? Dari pendengar yang pasif menjadi saksi aktif, nah, bersaksi. Maka kalau kita ikut perayaan Ekaristi, lalu ikut kegiatan rohani, ini bisa menjadi tanda bahwa iman kita bertumbuh. Kalau apa? Hati kita berkobar, bersemangat kembali, siap mau menghadapi kenyataan hidup. Wah, ini penting. Di akhir misa setelah diberkati, apa kata Romo? Pergilah, hadapilah dunia ini. Pergi ke rumah, pulang lagi. Ya kan? Hadapi istri yang cerewet, suami yang agak malas itu. Hidup bersama lagi. Ini bukan lari kemudian diam saja gitu. Enak sekali Romo ini ya. Suruh orang pergi menghadapi dunia nyata. Romo juga masuk sakristi, tanda tangan, masuk ke pastoran, kehadiran kehidupan nyata lagi. Sama saja kita. Nah itu dia. Dan kita terlibat aktif memberikan diri. Perjumpaan sejati dari Kristus selalu menghasilkan gerakan, bukan mandek. Bukan mandek. Stop gitu ya. Nah ini tadi bisa dirangkum dalam 3 hal ini. Dari kesepian menjadi keheningan. Beda ya, sepi dan hening. Kalau ini, ya ini jelas sepi di luar ini, gak ada suaranya. Tetapi kalau hening, itu walaupun kita ramai, menutup mata, kita bisa merasakan keheningan. Menikmati keheningan, bukan menikmati kesepian. Itu cukup kami saja. Ya, hidupnya sendiri ya. Ya kebetulan saya enggak sih, ada perhatian-perhatian. Nah, kita mau dalam masa prapaskah ini, di hidup yang serba cepat ini, mau kembali hening. Paus Leo dalam pesan prapaskahnya itu menekankan 2 hal, hening dan puasa. Kita tuh sulit hening. Dulu sebelum HP itu berkembang pesat, kalau menunggu bisa sambil ngobrol. Sekarang Hening. HP, ya, mau yang tua mau yang muda sama saja, tidak berkenalan. Dulu kan kenalan, oh rumahmu di mana ini. Sekarang tidak, dan kita sulit hening sekarang. Dimanapun kita bisa sibuk, bisa ruwet karena HP, karena kemajuan teknologi. Nah sebagai penutup, Emmaus kisah ini mengajarkan kepada kita apa? Yesus itu bangkit dan berjalan bersama kita sekarang. Dia hadir dalam sabda dan ekaristinya. Perkembangan iman kita itu perubahan hidup. Orang yang berefleksi itu selalu berubah. Tentu berubah ke arah yang lebih baik. Kalau Bapak Ibu bercermin, kita bercermin, tidak ada perubahan, artinya apa? Sudah baik, bukan? Ya enggak? Bercermin, oke, rambut sudah miring 45 derajat, sudah. Wah, pas berarti. Tapi kalau di dalam hidup kita tidak berubah, apakah hidup kita berkembang? Tidak. Maka usahakanlah perubahan itu dari refleksi kita. Minimal itu tadi kata saya. Kalau sebelumnya dulu suka gosipnya dikurangi sedikit. Nah, gitu. Suka marahnya dikurangi sedikit demi sedikit. Kalau tiap tahun akan bisa menjadi banyak. Jika hidup tidak berubah, perjumpaan belum selesai. Selesai itu berarti mati. Jadi hidup kita perlu harus selalu bergerak dan berubah. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Sampai selesai semua dari kita. Mau saya, mau Bapak Ibu, anak-anak,
sama. Maka kita usahakan dalam masa prapaskah ini selalu bertobat. Kisah murid, 2 murid kayak Emmaus itu mau mengajak kita untuk hadirlah dalam sabda dan Ekaristi, berjumpa dengan Tuhan dan berubah supaya hidup kita bisa menjadi bermakna bagi orang lain. Saya kira habis. Oke. Sampai di sini, silakan kembalikan ke Pak Tri. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik, terima kasih Pak Hermanto yang sudah memberikan rekoleksi kepada kita semua untuk menyambut Paskah pada tahun ini. Semoga iman kita semakin bertambah. Baik, saya di BCI ada ini, ada surprise. Maka saya ada pertanyaan-pertanyaan. Tadi kalau materinya Romo ini memang sangat padat. Jadi kalau saya buat pertanyaan itu bisa jadi sudah mencakup ulangan semester Pak. Jadi sekitar 40 pertanyaan bisa dari apa yang disampaikan Pak tadi. Memang sangat padat ya. Walaupun kita hanya kurang lebih 40 menit, tapi kita sangat memperoleh ya ilmu iman yang sungguh-sungguh berguna untuk kita. Maka atau oleh karena itu kita di samping punya harapan-harapan rohani yang lebih baik, ya kita juga punya harapan surprise yang sudah disediakan. Saya akan membuat pertanyaan saja karena waktunya juga terbatas. Mungkin tidak usah ada sesi pertanyaan begitu ya, langsung pertanyaan ini. Setelah itu kita misah gitu ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Saya ambil yang mudah-mudah aja berarti soalnya banyak. Baik, yang mudah saja Bapak Ibu adik-adik kita samakan saja karena kan kita itu kan sama-sama murid pada malam hari ini ya. Jadi ya baik, pertanyaan pertama tadi Pak Hermanto mencontohkan tentang atau membuka rekoleksi atau refleksi kita dengan satu kata benda untuk menghubungkan dengan rekoleksi atau refleksi. Apakah kata benda itu? Kaca. Ya, betul. Cermin atau kaca ya. Dan kita langsung diberikan gitu ya. Sudah pertanyaan. Oke. Baik. Oleh Mbak ini oleh bertanya loh nanti. Tapi ambil sendiri ya. Baik, yang kedua tadi Pak Hermanto mengatakan ada 3 circle. Ya. 3 circle murid Yesus ya. Coba sebutkan Mbak Siska. Circle pertama yaitu 12 murid. Terus circle yang kedua itu para rasul. Dan circle yang ketiga itu orang banyak. Ya, betul. Oke, ya. Waduh. Boleh tepuk tangan ya semuanya. Baik. Pertanyaan ketiga ini sekarang isi yang singkat pada titik-titik ya. Oh, iya. Kalau salah langsung 0. Ya. Bukankah titik-titik ketika ia menjelaskan tentang isi kitab suci? Bukankah titik-titik? Nanti kalau belum menemukan nanti saya beri satu kata lagi biar mudah. Bukankah titik-titik ketika ia menjelaskan isi kitab suci? Belum ada, berarti bukankah hati kita titik-titik ketika ia menjelaskan kitab suci? Oke. Berkobar. Lebih lengkapnya? Yang lebih lagi berarti selain berkobar itu kan kurang dikit katanya Pak. Betul. Berkobar tambah lagi. Berkobar. Betul. Ini pertanyaan keempat. Ini saya permudah, saya tambahkan satu kata biar lebih mudah lagi. Bukankah salib bukan titik-titik, tetapi jalan kemuliaan. Salib bukan titik-titik, tetapi jalan kemuliaan. Tadi
Ya. Ayo. Lawannya kemuliaan mungkin apa? Berarti salib bukanlah titik-titik. Saya nanti bertanya Bapak ya. Ya. Oh ya sing gampang tadi ya. Ya dalam perjalanan ya. Jawabannya apa? Oh, bukan apa? Ya, Bukan. bukan kegagalan. Kegagalan. Ya, tapi jalan menuju kemuliaan. Ya. Terus tadi ya sing gampang wis ya. Tadi kan Ayo saya inti dari regulasi ini kan menjelaskan tentang murid yang berjalan emosi itu. Nah, tadi ada satu murid yang disebut tadi siapa? Katakan. Iya. Tepuk tangan. Nah, sekarang ya ini gampang juga ya. Ketika Yesus ya pura-pura tadi atau pengaruh pura-pura ya kan, bagaimana maksudnya menanggapi apa gitu kalau si pura-pura. Ketika Yesus pura-pura ingin berjalan lebih lanjut, ingin pada perjalanan, apa yang dikatakan oleh mereka berdua? Ya, ini. Ini sekarang terakhir tak pakai gerakan aja ya, supaya saya olahraga ya. Ya dalam doa syukur agung tadi Pak mengatakan ada 4 kata yang disebut dan merupakan inti. Saya akan memakai gerakan ya, nanti kamu sebutkan salah satu dari 4 kata itu. Woi betul. Sudah habis. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih pada Pak Hermanto. Sebelum Ekaristi, kita mungkin fotonya di luar yang mungkin lebih terang ya. Iya, gelap sini. Di enggak, mungkin dua tempat di sini, di depan sini. Iya. Di kabel. Saya nyalakan dulu, mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Mbak Siska. Saya tak nyalakan lampu ya. Apa yang kamu percakapan? Oh ya, ini di depan aja. Ya. Di depan, di depan. Ramo yang mantap pernah muncul. Hanya debu
dan bersama rohmu. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi talam. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habisnya. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita,
kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakan hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari Sabat, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia di dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berdosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dalam Kristus, perjumpaan dengan Yesus selalu membawa orang pada suatu perjumpaan. Orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, ketika berjumpa dengan Yesus, ia mau untuk mengungkapkan kekurangannya. Dia tidak bisa turun ke dalam kolam yang dipercayai menyembuhkan itu karena dia sakit. Kalau airnya keluar, dia telat karena lambat. Dan inilah keterbukaan hatinya yang membuat dia bisa menerima rahmat yang diberikan oleh Yesus. Apa yang terjadi pada diri orang itu bisa juga kita teladani, yaitu keterbukaannya. Orang yang terbuka pada Yesus mampu untuk melihat
hadir di sekitar kita. Kita sering karena kelemahan kita tertutup akan hal-hal itu. Kalau sudah jengkel sama orang, apapun yang dilakukan selalu buruk. Ya, kalau kita sudah tidak suka pada orang itu, padahal mungkin peristiwa tidak mengenakannya tahun yang lalu, tapi karena kita bawa terus, walaupun sudah 2-3 tahun berlalu karena aku sudah tidak suka sama dia, perbuatan baik itu menjadi buruk. Maka peristiwa hari ini mau mengundang kita, mari kita buka hati kita. Seperti juga 2 murid yang Emmaus itu membuka hati untuk kehadiran Yesus. Lalu mereka menyadari kehadirannya dan terjadilah perubahan hidup. Maka kita pun juga perlu membuka diri supaya hidup kita bisa berubah. Yesus hadir di dalam pribadi orang-orang di sekitar kita. Yesus juga hadir di dalam peristiwa hidup kita. Kalau kita mau membuka diri dan berefleksi, maka hidup kita pun akan berubah hari ke hari menjadi semakin baik dan menjadi semakin menyerupai Yesus. Bagi Allah kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Aku diberikannya di padang rumput yang hijau dan di antara sumber air yang segar. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber pembaruan hidup, bersihkan dan baruilah kiranya hati kami berkat anugerah surgawi. Semoga kami kau limpahi bantuanmu untuk hidup bahagia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa telah selesai. Syukur kepada Allah. 487. Disalib dan dijerat, agar dunia damai pula dengan mengakalinya. Dari sana
ya. Wah, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Tri. Siap dulu. Ya, sana nanti ya. Oh iya, Oh iya. 86. Pak Moy. Men. Itu makannya nggak ada ini ya. terima kasih, terima kasih. Waduh, gua persiapan nasi dioper ya. Sini mau belok, oper nih. Kamu nggak nasi ya? Kamu nggak nasi? Masih mampu lah. Kasih saya Apa-apa kesamaan Pak? oh ya tidak. Terima kasih Mbak Paula. Oh ya, itu. Supaya kalau ada anak cucunya, Ingat. kalau di Romo ingat CDD. CDD. Masuklah ke CDD. Ya. Ingat. Pasti Anda pandai. Kisah-kisah. Waduh, ya janganlah. Yang penting masuk dulu. Ayo. Supaya bisa tetap eksis. Iya, semuanya masuk sini harus bersemangat. Tetap bersemangat. CDD mau CDD. Tidak. Sama Riza. Pertama-tama terima kasih kepada Mas Hermanto yang sudah puji Tuhan kemarin itu sangat mendadak, tapi selalu siap sedia buat kami semua di sini memberikan materi rekoleksi prapaskah buat kami semua, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Pastor nanti tadi bisa kami bawa untuk kehidupan kami selanjutnya. Kita bisa berjalan bersama bersatu sebagai warga negara Santukas tanpa ada perbedaan satu sama yang lain. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik semua yang puji Tuhan kali ini banyak yang ikut, dan semoga ke depan selanjutnya kegiatan-kegiatan hubungan semua juga tetap seperti ini. Amin. Mohon doanya Romo. Iya, tak apa ya. Langsung biar aja. Jadi kan ya. Terus makannya ini loh, pokoknya apa? Makannya gitu, terus jauh.
Kita minta anu ya, minta